Hai, bertemu lagi dengan saya, admin dari Sabda ini. Pada kali ini kita masih akan membahas terkait agama. Tetapi berbeda dengan pembahasan agama-agama sebelumnya. Kali ini kita akan membahas agama yang tidak konservatif, tapi agama modern, agama seluruh umat, agama seluruh suku, agama yang paling toleran. Yakni saya menyebutnya maniteisme. Maniteisme adalah sebutan bagi agama di mana struktur kepercayaannya kita akan terperangai dengan suatu benda yang memiliki dilema dalam status keberhargaannya. Benar, uang memiliki dua mata sisi status yang berbeda. Satu sisi menjadi kunci keberlangsungan ekonomi seluruh bangsa bahkan umat manusia. Di satu sisi, secara konkret, physically, real, uang tidak dapat digunakan untuk menutupi tubuh, uang tidak dapat dimakan, dan uang tidak dapat digunakan secara real. Uang tidak bisa dimakan seperti apel, uang tidak bisa dipakai seperti pakaian. Maka dari itu, uang memang benar sesuatu yang fiktif, sesuatu yang ada dalam pikiran kita, sesuatu yang perlu kita percaya terlebih dahulu. Sejarah uang sendiri dimulai dari 3000 tahun sebelum Masehi, diawali dari bangsa Sumeria. Dalam sejarah lain, menurut teorinya Jack Welford, uang muncul pada bangsa Lydia 3000 tahun yang lalu. Menurut David Hume, uang muncul 1000 tahun sebelum Masehi. Dalam teori yang lain, uang muncul 6000 tahun yang lalu di dataran Turki. Meski pada teori ini tidak disebutkan bahwa uang pertama kali muncul pada bangsa Lydia. Sedangkan untuk bentuk uang pertama kali, menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Money, penggunaan uang pertama kali adalah jelai. Jelai menjadi penggunaan uang yang paling masuk akal pada masa itu, karena jelai pada dasarnya masih memiliki kegunaan secara real. Artinya, jelai masih bisa dipergunakan sebagai bahan masakan, masih bisa dimakan, dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan real penggunaan jelai sebagai uang pada kala itu. Tapi melihat bagaimana kekurangan atau kelemahan jelai sebagai mata pertukaran, manusia terus berevolusi memikirkan solusi-solusi terbaru agar uang dapat bertahan lebih lama, atau uang yang lebih pantas digunakan sebagai alat pertukaran. Pada masa Romawi, pertama kali bangsa manusia menggunakan sesuatu yang tidak memiliki nilai koheren dengan bentuk fisiknya, yakni emas. Pada bangsa Romawi kuno, kepingan-kepingan emas tersebut kemudian distempel menggunakan stempel raja. Itu menjadikan tidak sembarang orang bisa memproduksi uang. Hal ini menandakan bahwa pelegitimasian terhadap uang yang sah dimulai pada bangsa Romawi kuno. Uang terus berevolusi tahun-tahun setelahnya. Uang menciptakan suatu sistem yang sangat rumit. Ia melahirkan bank-bank, melahirkan sistem pembayaran, dan berevolusi menjadi ukuran atas pertukaran. Remeh memang awalnya, sebagai inovasi dalam mempermudah transaksi karena menjadi ukuran atau nilai tukar dua barang. Tak beda jauh dengan fenomena-fenomena perbudakan manusia oleh temuannya sendiri sebelumnya, seperti temuan revolusi pertanian dan perbudakan tanaman pada manusia. Uang juga perlahan merubah dirinya menjadi esensi transendental itu sendiri. Ia dipuja, dicari, bahkan hampir seluruh umat manusia menghabiskan 70% sampai 80% hidupnya untuk mengabdikan diri pada uang dengan cara mencarinya. Ia tak hanya alat
Ia sama seperti Tuhan pada agama-agama pendahulu atau konservatif. Ia menciptakan bank-bank sebagai tempat peribadatan. Ia mengorganisir dan menjadi sebuah agama. Pada kesempatan kali ini saya menyebutnya monetisme atau agama yang menyembah uang. Mungkin Anda akan menolak mengakui monetisme sebagai sebuah agama, dan bahkan Anda akan benar-benar marah ketika saya berkata bahwa Anda adalah salah satu dari penganutnya. Untuk memperjelas, kita akan mengulas definisi dan esensi dari agama. Agama pertama-tama adalah seperangkat cerita atau ajaran yang diajarkan oleh nabi atau orang yang dianggap suci. Pada kesempatan kemarin kita mendefinisikan agama sebagai suatu kepercayaan terhadap hal-hal metafisika. Helen Graham pernah mengutip dalam bukunya bahwa religion adalah sebuah kepercayaan pada suatu kekuatan di atas manusia, transenden, atau yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Freud dalam bukunya Hansko menyebutkan bahwa esensi agama secara psikolog adalah tempat penyadaran dari sebuah petaka dunia, dari orang kecil yang mencari sebuah harapan atas jaminan kehidupan yang lebih baik setelah mati, atau segala sesuatu yang menyajikan seperangkat gembira cerita tentang keindahan dan kenikmatan sebuah harapan. Lalu, apakah monetisme juga memberikan harapan dan menjadi sandaran nasib manusia? Sayangnya, iya. Melalui uang, agama baru yang mungkin tak pernah diproklamirkan, tapi diimani seluruh manusia ini, mempunyai itu semua. Dari definisi dan esensi di atas merujuk pada satu harapan yang disandarkan manusia atau sesuatu yang disandari harapan manusia, dan uang memberikannya. Uang memiliki seperangkat bayangan tentang kemuliaan bagi para pengabdinya. Siapa yang tak mengenal Bill Gates, Jeff Bezos, George Soros, nama-nama kaya, mulia, tersohor, dan sayang sekali lagi-lagi diakui atau tidak diakui menjadi gambaran para saleh pemuja uang yang berhasil dan menjadi dorongan bagi manusia untuk mengikuti jejaknya. Kalian bisa melihat cerita-cerita yang sama di Talmud, di Alkitab, bahkan Al-Quran. Cerita-cerita orang saleh dahulu yang mengabdikan dirinya pada Tuhan dan akhirnya diberkahi kehidupan yang mulia, atau bahkan sebagai bukti bahwa mereka mendapatkan apa yang dijanjikan dalam kitab-kitab tersebut. Tidak sampai di sana, uang yang kian hari kian berevolusi dan bahkan menggantikan harta fisik berupa emas atau berlian dan segala batuan mulia yang diagung-agungkan pada abad pertengahan. Kini melucuti tahta raja, kekayaan tidak lagi dimiliki mutlak oleh raja yang bergaun penuh emas, tapi mereka yang berpakaian jas dan setelannya serta taat dalam memuja uang. Mereka menenteng-nenteng koper, melakukan satu rapat ke rapat yang lain, melakukan pertemuan dan kunjungan dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya demi mempertahankan investasi dan menghindari kolaps serta pilot perusahaannya. Merekalah yang digolongkan oleh uang sebagai golongan atau kasta utama. Selanjutnya bagi mereka kapitalis kecil dengan modal kecil, mereka tersebar dan berkumpul dengan satu kasta guna membangun serikat-serikat kasta menengah, macam serikat UMKM dan lain-lain. Lalu ada buruh disusul pekerja serabutan dan paling rendah adalah pengangguran. Kasta terendah akan mendapati sanksi sosial oleh lingkungan hidupnya, dicap tak berharga dan sampah masyarakat, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Anda tahu mengapa? Karena tidak mengabdikan dirinya pada uang dengan cara bekerja. Keadaan itu memaksa bekerja apapun dengan satu tujuan, yakni uang. Mungkin cukup sekian hal yang bisa saya sampaikan terkait uang. Dan harus kita sadari dan harus kita akui bahwa kehidupan kita pada saat ini hanyalah untuk mengabdikan diri dan menyembah pada uang.